Shalom, salam sade, salam weekend, salam hari Sabtu, salam merah, ya, salam mendung lagi, ya, kayak cuaca di sini. Di sini cuaca luar hujan terus dari tadi pagi, dari subuh, jam 3, jam 4 kalau nggak salah, terus hujan sampai sekarang. Udah jam 1 siang di sini juga masih hujan. Ya begitulah. Cuacanya gelap, mendung, ya kan. Begitu juga sekarang market kripto lagi mendung juga, terutama altcoinnya ya, banyak pada udah drop balik ya, dengan BTC DOM-nya menguat lagi. Ini posisi sekarang, saya buat video market cap di 3 triliun, 28 billion, turun 1,5%, volume 112,3 billion, turun 16,3%. Nah, yang nggak enaknya ini yang selalu jadi musuh kita, BTC DOM ya, makin menguat dia. Kemarin saya buat video di 62,4 kalau nggak salah ya. Ini dia 62,6. Dan fear and greed-nya turun, masih posisi greed, tapi udah di bawah 70 ya. Ini di 68. Fear and greed-nya di 68%, masih posisi greed. Altcoin season-nya 24/100. Posisi sekarang BTC saya buat video di 103,4 ya, sama kayak tadi dia nutup daily candle-nya ya, di kisaran ini 103,4. ETH sedikit koreksi 3,2% di 2493. Nah, kemarin sempat dia nyorong balik ke 2006 itu ya, terus drop balik sekarang. XRP $2.35 agak drop balik ya, dengan 2 hari lalu itu Just Torres nolak ya ajuan dari SEC sama Ripple untuk, ya bukan bad news juga, mungkin si Just Torres-nya mau ikut prosedur ya, udah berproses, jadi ya banyak yang ngehujat Just-nya juga, tapi saya rasa nggak usah pusing lah kalau untuk XRP ini kan, ini nanti juga akhirnya kasus ini akan kelar sendirinya gitu ya, walaupun Just Torres-nya terus harus lakukan sidang ya kan, bukan dengan istilahnya SEC sama XRP damai gitu terus kelar, dia Just-nya mau kelar proses sidangnya gitu ya, tapi ujungnya juga kasus ini akan tenggelam juga nanti ya, dan XRP tetap positif inkrah di keputusan awal dari Just Torres itu juga, nanti kesana juga arahnya gitu, cuma butuh sabar aja ya. XRP Army apa yang nggak teruji lagi, yang masa-masa sulit yang dengan komposisi choke point 2.0 aja dicekek terus dengan SEC zamannya si Genset tuh ya, Genset itu udah lewat. Ini udah masa matahari udah keluar, cuma sedikit liku-likunya gitu, biarkan aja, tunggu waktu aja nanti ya. XRP Army mah udah teruji soal gitu, nggak terlalu ngaruh, cuma ya market sedikit karena lihat ini yang awalnya udah positif ya, akhirnya turun dulu ya. Nah, kondisi ini nih, hari ini Sabtu kan, kita lihat ini dia gantung nih, dia mau nggak, dia kayaknya BTC kelihatan mau koreksi dulu, drop gitu ya, ke apakah dia akan drop ke 97, takutnya banyak short, jadi masih yang nahan gitu ya, banyak yang perkirakan akan drop dulu, jadi mungkin banyak yang nge-short, Bandar nahan dulu nih ya, belum di ini.
malah disorong-sorong dikit kemarin ke 104 sekian gitu kan. Nanti kalau ada momen bisa aja ke 97 dulu kali ya. Kalau agak sedikit wash-nya, kalau di 97-nya nggak ketahan, ya akan ke 90 something, 91 di kisaran itu, 90 sampai 91 ya. Nah, dari situ mungkin nanti dia mantul balik gitu. Ya kita lihatlah. Paling ya nanti lihat ini Solana drop 3,2% ya. Di 166 ya, lihat minggu nanti, hari ini udah tanggal 17 kan, Sabtu, terus minggu ya nutup nanti dia andai kata agak drop ya kan. Solana boleh kalau untuk swing-swing nanti, karena dia ada event juga nanti ya, dia ada event di tanggal 20-an ya di New York. Itu di New York dia ada eventnya lumayan, kayaknya mungkin aja nanti pause Solana sorong-sorong dikit, karena ini istilahnya dia ada event di kandangnya sendiri juga di New York gitu ya. Banyak kayaknya yang dibahas, market, AI, sama mobile phone-nya yang HNT, Helium, di Helium Mobile ya, sama AI. Bisa aja nanti ya mudah-mudahan lah di apanya agak hijau kan nanti di eventnya. Jadi kalau yang mau swing, boleh-boleh kalian pantau lah Solana ya dalam sehari 2 hari ini. Mana tahu dia agak ngedrop lagi ya kan, mau coba-coba swing, boleh coba gitu. Tapi untuk sekarang ini masih saya agak tunggu dikit lihat hari ini ya. Soalnya udah Sabtu. Bisa aja volumenya lebih drop lagi gitu. Ya. Dan semalam untuk stock market lumayan, stock market lumayan positif ya, nutup hijau, dolar juga agak menguat balik ya. Semalam Dow Jones lumayan nutupnya hijau untuk minggu ini, weekly ini ya. Lumayan dia nutup di 331 poin untuk Dow Jones, 0,78%. S&P juga 0,7% hijau dia nutup. Nasdaq yang agak sedikit 0,5% ya. Tapi overall oke, dan dolarnya nutup menguat juga ya. Semalam sebelum dia ini kan dolar sempat ke 100.1 gitu. Waktu saya buat video waktu itu 100.1, 100.2, terus dia menguat balik nutup 100.9, hampir 101. Ya ini stock marketnya sama indeks menguat sebenarnya dari data ekonomi semalam kurang bagus sih, terutama Michigan-nya, inflasinya gitu kan. Tapi sambut positif dengan Trump balik ya, setelah Trump kunjungan ke Middle East, ke Timur Tengah, di 3 negara itu, ini dia buat rekod ya, dia buat sejarah lagi si Trump ini ya, kunjung 3 negara dengan bawa pulang itu gila ya, membawa sukses dengan dana yang gede gitu ya. Lebih kurang 3 triliun ada tuh. 3 triliun ada itu ya. Dengan Saudi Arabia sekitar 1 triliunan. Ya, dengan Qatar itu pesawat Boeing yang diberikan ya kan, sempat kasih hoax juga katanya Trump dapat hadiah Boeing gini untuk jet pribadi. Padahal enggak, itu dihibahkan dari Qatar ya, Boeing untuk angkatan udaranya gitu. Jadi Qatar sekitar 1,6
6 triliun, 1,6 triliun ya. Terus dia ke UEA ya, ke Abu Dhabi sama Pangeran itu juga investasi juga, total 3 negara itu 3 triliunan. Gila nggak? Ya kan? Makanya market sambut positif sekali ya, kembalinya dia ke US, dolar juga menguat, sukses dia. Saya rasa untuk pertama kali seorang kepala negara deal kunjungan 3 hari ke 3 negara bawa hasil yang memuaskan, kesepakatan investasi lah ya kan, kerjasamanya ya kan, dia bawa timnya semua ya. Mereka smart ya, Arab Saudi, Qatar tahu ya sama dia. Kalau dulu waktu si Biden ya, si Saudi Arabia nggak nganggap sama si Biden, maka dia berani lawan sama Trump. Dia nggak mau cari masalah ya, dia jadi teman baik istilah, karena dia tahu, kelihatan sekali Trump ini seorang apa yang gampang dibaca juga ya. Dia ini seorang yang kelihatan sekali, kalau lawan kasih punishment, kalau teman dikasih reward gitu ya. Nah, jadi Saudi Arabia, Qatar sama UEA ya pasti milih jadi teman. Kondisi begini kan, daripada nanti runyam dan ada kesepakatan di belakang yang cuma mereka sesama petinggi tahu ya kan, kerjasama terutama di militer juga ya. Jadi sukses dia kali ini pulang, bawa duit ya, bawa proyek besar, bawa investasi besar, total ada 3 triliun US dollar, gila itu ya. Sukses sekali dia ngomong aja gini bentar. Nah gitu, dia si Elon dia bawa juga kan, dia panen. Elon selama bantu dia, Elon kan banyak ngalami kerugian juga, Elon Musk ya, diserang Teslanya, dia punya apa, dibakar, stock marketnya didam. Nah, dia bawa juga ke Elon ke sana. Elon dapat banyak proyek juga sama orang-orang Arab ya, Starlink-nya. Terus Elon juga buat robot sekarang, AI ya. Jadi kerjasama di AI, industri AI banyak ya. Jadi udah kelihatan Trump ini ya begitu. Kalau musuh punishment, teman dikasih reward. Jadi padahal kalau sebenarnya kalau kita lihat data ekonomi semalam nggak terlalu baik, harusnya dolar agak melemah gitu ya. Terutama dia punya Michigan Consumer Expectation drop. Ya, dia punya inflasi naik. Michigan one year inflation dari 6,5% naik 7,3, gila. Michigan 5 year inflation juga, yang 5 years juga naik dari 4,4% jadi 4,6%. Sedangkan untuk consumer expectation-nya di bulan Mei drop. Ya, pikir ada perbaikan dikit. Sebelumnya 47,3, forecast-nya 48, mungkin agak sedikit, ternyata enggak, masih jelek, drop 46,5, rapor merah. Consumer sentiment-nya juga drop ya. Current condition, Michigan current condition untuk Mei jelek juga, drop ya di bawah forecast. Terus dia punya Atlanta Fed GDP now juga turun ya, yang 2,5% balik ke 2,4%. Nah, seharusnya kalau kita lihat data ekonomi semalam, harusnya dolar melemah, tapi justru menguat hijau dengan kepulangan Trump. Udah nyampe dia ya. Terus saya ada lihat interviewnya, paparannya itu. Jadi dari paparannya itu kelihatan sebenarnya si MBS ya, pangerannya Saudi, dia sebenarnya nggak suka sama Iran gitu ya.
Jadi ternyata dulu di tangan Biden, di tangannya Trump, si Trump tekan habis waktu itu Iran nggak ada duit, nggak bisa ngebangkang gitu. Ya, disanksi. Nah, ganti si Biden, justru dibebaskan sanksinya, disuntik dana. Nah, mulailah dia membangkang, akhirnya jadilah nggak ngaruh kejadian di Middle East gitu ya, perang ini itu. Nah, si Raja Saudi ini, Prince Saudi, si MBS nggak seneng sebenarnya ya. Dia itu lagi dia punya rencana besar untuk negaranya, jadi terganggu dengan perang ini gara-gara Iran. Dan dari awal dia sebenarnya nggak suka Iran. Juga mereka, makanya Arab ini ya, beberapa Arab dukung Trump ya, suntik dana ya kan. Pertama, memang mereka nggak suka sama Iran walaupun sama-sama Arab, dan mereka merasa terancam juga karena Iran punya nuklir ya. Jadi sebenarnya Trump mau kelarkan, mau hapus Iran punya amunisi nuklir. Nah, di belakang ini si Saudi dukung, kasihlah suntik dana, pokoknya lu, karena mereka negara tetangga di situ juga ngerasa sebenarnya Iran punya nuklir, mereka terancam juga sebenarnya ya. Jadi mereka nggak seneng juga gitu. Makanya Trump datang ini, ya udahlah, jadi teman kita baik-baikan, yang buat rusuh ini itu kita pinggirkan ya kan. Nah, yang udah ini, Syria dia bebaskan sanction, itu dipertemukan juga sama Prince Saudi, ngomong 3 ya kan. Terus juga sebenarnya Trump udah mengenal juga pemimpin Suriah sekarang ini gitu dari zaman bapaknya. Jadi ya dengan bantuan MBS juga kan, akhirnya dilepas sanksi. Ya baguslah, itu satu hal yang bagus juga kita lihat, kasihan rakyat Syria kan. Kalau dibebaskan sanksi kan paling nggak pemerintahnya banyak hal bisa lakukan, bisa bangun balik tuh negara gitu, yang udah porak-poranda. Ya akhirnya ya kita lihat positif kunjungan dia ke Middle East. Nah makanya seperti saya pernah bahas beberapa video yang lalu ya kan, ada bilang timnya Indonesia malah para deal sama Trump yang sebelumnya 32 jadi 47 gini gitu. Sebenarnya kan saya udah pernah bahas, ya nggak perlu terlalu fokus juga, cuma istilahnya hubungan juga, Indo nggak perlu lawan Amerika, nggak perlu cari musuh ya, paling walaupun dikit-dikit tapi fokus alihkan market bisnisnya itu seperti saya bilang ke Afrika, ke Middle East ya. Pemerintah udah harus lihat Middle East akan bangun gitu ya. Itu akan banyak hal akan positif, terutama Syria lepas dari sanction itu nanti di belakang dia disupport sama MBS gitu ya. Ini kalau pemerintah cermat ya, itu udah timingnya lebih banyak lakukan kerjasama, pasti dia akan, itu negara udah banyak porak-poranda, akan bangun balik banyak hal. Nah di situ akan banyak proyek, banyak investasi yang bisa dilakukan ya. Saya rasa harusnya Prabowo pakai kesempatan itu ya, lewat Jokowi pun bisa. Jokowi sama presidennya ini kan hopeng banget gitu, lewat network itulah untuk masuk market Timur Tengah gitu ya kan. Jadi forget it soal tarif Trump ya, ada bisnis dikit ya itu aja, dikit-dikit di ini aja, tapi alihkan aja target-targetnya ke Afrika, buka market di sana, terutama Middle East ya, Timur Tengah, entah itu ke Irak ya kan. Jadi masih banyak gitu. Jadi ya kita lihatlah, sementara karena dengan kondisi ini, dari satu sisi ini positifnya ya kan, tapi kalau dari sisi negatifnya, kondisi ekonomi sebenarnya lagi nggak baik-baik juga, cuma ya itu disetel dulu gitu ya.
di setel kiri, setel kanan, tapi kedepannya masih aman. Enggak juga ya, perang ini masih aman. Ya sementara Timur Tengah udah redup, Trump kunjungi banyak hal ini ya, India Pakistan agak, tapi Rusia Ukraina belum. Ini saya baru baca berita tadi pagi ya, itu ada pertemuan defense military, Departemen Pertahanan mereka, beberapa negara, Italia, Poland, Prancis, UK kalau nggak salah ada ikut ya, terus ada 5 negara lebih kurang. Itu pertemuannya di Rome di Italia ya. Jadi mereka masih ini keluarkan ini keputusan bahwasanya mereka harus saling menjaga ya, saling protek dan mendukung sesama kawasan Eropa gitu kan, including Ukraine katanya. Nah ini kan ngaco gitu. Jadi mereka akan menjaga dari Rusia katanya kan, gangguan Rusia, terutama including Ukraine katanya. Padahal Ukraine belum jadi member Eropa gitu ya, belum jadi member Eropa, belum jadi member NATO juga. Nah artinya mereka pertemuan sebenarnya ada rencana lain lagi, kayaknya mereka masih mau ini. Jadi mereka nggak mau selesaikan itu perang, sengaja akan diperpanjang. Dan kayaknya untuk 4 tahun ke depan mereka persiapkan budget untuk militer ini sekitar 800 billion ya. Jadi belum tenang daerah itu gitu. Dan Eropa udah ekonomi anjlok sekali, pasti mereka yang namanya udah anjlok mau buat perang, udah pasti gitu. Dan dengan Amerika hubungan nggak baik. Seperti yang saya bilang, Trump itu begitu ya, kalau dia rasa nggak bisa kerja bukan teman ya kan, musuh, berarti kasih punishment. Trump nggak suka Eropa ya kan, malah dia ngomong tuh beberapa hari lalu pas habis deal dengan Cina, dia Trump langsung ngomong lebih cengli deal dengan Cina daripada Eropa. Eropa tricky, dirty katanya. Ya itu bener juga. Contohnya waktu Jokowi presiden, terus stop untuk ekspor raw material kan, nuntut tuh kan. Jadi mereka begitu tuh. Jadi Trump nggak suka juga gitu kayak mereka. Trump lebih suka lebih ke Middle East gitu. Nah jadi udah kelihatan arah dia ya, kayak pemerintah Indo juga harus begitu, ambil arah ke ini, bukan cari market Europe, nggak ini. Mereka ekonomi juga cari market Middle East gitu, buka market di sana, investasi di sana kan, di Afrika juga. Nah untuk Asia, Sentral Asia masih seperti Kazakhstan, Kyrgyzstan gitu kan, Uzbekistan, itu masih banyak yang bisa kerjasama. Jadi saya nggak terlalu ini. Nah buat kita selalu ikut ekonomi ya, jangan FOMO. Seperti SEC sendiri udah tweet kan, say not to go FOMO katanya. SEC aja peringatkan. Nah itu ya, hati-hati. Ya, kita lihatlah, kalau ada momen bisa dapat rezeki, ambil. Kalau enggak ya udah. Nah seperti sekarang saya agak nunggu momen mau swing ini Solana, karena saya lihat dia agak ada eventnya di kandang dia sendiri di New York ya, itu harusnya agak bagus ya. Cuma itu ya sedikit spekulasi juga swing ini, dengan market yang masih mau koreksi ke bawah lagi atau enggak gitu kan. Tapi ya terus kedua, ini pause-nya mau sorong atau enggak. Tapi biasanya pause Solana bisa agak sorong sih. Jadi tergantung kondisi. Ya kita lihatlah. Oke, jadi begitu aja pembahasan di hari Sabtu ini, di weekend ini. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga ada masukan, pertimbangan yang Anda buat setelah saya sampaikan untuk investasi Anda gitu. Ya. Salam Siario dari Tokyo. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.